Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmo Rizky. Pada pertemuan kali ini, di hari yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang keamanan database. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian keamanan database. Keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Ancaman adalah segala situasi atau kejadian, baik secara sengaja maupun tidak, yang bersifat merugikan dan memengaruhi sistem. Keamanan database tidak hanya berkenaan dengan data yang ada pada database saja, tetapi juga meliputi bagian lain dari sistem database yang tentunya dapat memengaruhi database tersebut. Hal ini berarti keamanan database mencangkup perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Jadi, jika kita memiliki database, maka jangan sekali-sekali kita memaparkannya kepada orang-orang, sehingga dengan kita memaparkannya kepada orang-orang, maka orang tersebut akan mudah mencuri data kita. Maka jagalah dengan baik data-data yang ada pada media sosial kita. Kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan keamanan database. Yang pertama adalah informasi tidak boleh diungkapkan kepada pengguna yang tidak sah. Sebagai contoh, siswa seharusnya tidak diperbolehkan untuk memeriksa nilai siswa lainnya. Jadi di sini keamanan database itu dicontohkan seperti siswa itu tidak diperbolehkan untuk memeriksa nilai siswa yang lain, dikarenakan jika siswa tersebut memeriksa nilai yang lain, maka besar kemungkinan kebocoran data tersebut. Dan yang kedua adalah integrity, yaitu hanya pengguna berwenang atau yang diizinkan untuk memodifikasi data. Sebagai contoh, guru mata pelajaran lain memungkinkan diperbolehkan untuk melihat nilai, namun tidak diperbolehkan untuk memodifikasi nilai. Maka di sini diambil contoh yaitu guru. Guru mempelajari lain memungkinkan diperbolehkan untuk melihat nilai, namun tidak diizinkan untuk mengubahnya, sehingga data tersebut aman dari ketidaknyamanan dari orang-orang yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, availability, yaitu penggunaan yang terdaftar tidak boleh ditolak akses. Sebagai contoh, seorang instruktur yang ingin mengubah suatu kelas harus diizinkan untuk melakukannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu keamanan server, yaitu perlindungan server adalah suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Dan yang kedua, try IP access. Setiap server harus dapat mengkonfirmasi alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya. Yang ketiga, koneksi database. Jadi koneksi database di sini adalah jika kita ingin mengizinkan pemakaian dapat mengubah database melalui web page. Pastikan. Yang keempat, control access table, yaitu control access table adalah suatu cara atau bentuk keamanan database yang sering diabaikan karena cukup sulit penerapannya. Jadi di sini control access table ini penerapannya sangat sulit sehingga jarang atau diabaikan oleh banyak kalangan. Dan selanjutnya yaitu kelompok keamanan database. Yang pertama, pencurian dan penipuan. Seperti yang kita tahu, pencurian dan penipuan database tidak hanya mempengaruhi lingkungan database, tetapi juga seluruh perusahaan atau organisasi. Sering kita lihat di banyak tempat, yaitu banyak pencurian dan penipuan database, yaitu data kita disalahgunakan, diakibatkan kebocoran data kita, sehingga data-data kita tersebar di halayak luas. Maka oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita untuk membiarkan data kita semena-mena tampil di layar internet. Yang kedua yaitu hilangnya kerahasiaan dan privasi. Suatu data dapat memiliki nilai kerahasiaan karena data tersebut merupakan sumber daya yang strategi pada perusahaan. Jadi banyak data yang hilang
dan kerahasiaannya tidak lagi diprivasi sehingga orang-orang mudah menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik atau merugikan banyak pihak. Kemudian selanjutnya hilangnya integritas. Integritas ini berkaitan dengan akurasi dan kebenaran data dalam database. Yang keempat, hilangnya ketersediaan, yaitu hilangnya ketersediaan berarti data sistem keduanya tidak dapat akses, servis mati, yang tentunya secara serius sangat mempengaruhi perusahaan. Kemudian yaitu penyalahgunaan database. Penyalahgunaan database di sini ada yang disengaja dan ada yang tidak disengaja. Yang disengaja misalnya yang pertama, pengambilan atau pembacaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, pengubahan data oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, penghapusan data oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi banyak sekali data-data kita yang tersimpan di database yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga besar kemungkinan untuk kita merahasiakan data-data tersebut dengan baik. Dan yang kedua, tidak disengaja. Yang pertama, contoh tidak disengaja itu adalah kerusakan selama proses transaksi. Yang kedua, anomalia yang diperbaiki oleh akses database yang konkret. Yang ketiga, anomalia yang disediakan oleh perdistribusian data pada komputer. Yang ketiga, login error yang mengancam kemampuan transaksi untuk mempertahankan konsistensi database. Sekian penjelasan saya pada hari yang berbahagia ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon diberi kemaafan. Untuk materi selanjutnya kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.